Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Nadira dari Prodi PGSD Unit 2 Stambu 18. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan inklusi yang dibimbing oleh Bu Rapita. Di sini saya akan membahas tentang kelainan-kelainan yang terjadi pada anak. Baiklah, saya akan membahas tentang tunagrahita. Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan atau retardasi mental. Anak yang menderita tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata normal pada umumnya atau di bawah IQ anak-anak pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi otak dan fisiknya terganggu. Itu anak yang menderita tunagrahita juga bisa dibilang salah dengan beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, anak yang menderita tunagrahita dapat juga disebut dengan anak yang bermasalah dengan lingkungannya. Misalkan anak tersebut susah dalam bergaul di dalam lingkungannya karena disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya faktor anak tersebut mengalami malu atau karena tidak bisa bergaul dengan lingkungannya dan sebagainya. Selain itu, istilah tunagrahita juga sering disebut dengan gangguan intelektual, cacat mental, lemah pikiran, keterbelakangan mental, pandir, biasa juga disebut bodoh, tolol, atau dungu. Anak tunagrahita dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tunagrahita ringan. Yang kedua, tunagrahita sedang. Dan yang ketiga, tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita ringan, meskipun kecerdasannya terganggu, namun anak tersebut masih bisa mengikuti pembelajaran secara efektif. Tunagrahita ringan masih bisa mengikuti pembelajaran, namun pembelajaran tersebut cuma sekedar pembelajaran saja. Kemudian tunagrahita sedang, si anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dan masih bisa mengikuti pergaulan sosial dan mengerjakan tugas dengan bantuan orang lain. Sedangkan tunagrahita berat dan sangat berat, anak tersebut tidak bisa mengikuti apapun dalam bentuk pembelajaran. Dia cuma bisa duduk melihat, tapi dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik atau dengan efektif. Yang kedua yang akan kita bahas di sini yaitu tunanetra. Tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada fisiknya, yaitu pada matanya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi 2. Yang pertama, tunanetra total atau buta total. Buta total yaitu di mana keadaan seseorang tidak bisa melihat apapun, baik di tempat yang gelap maupun di tempat yang terang. Yang kedua, penglihatan. Berarti masih ada sisa penglihatan, dia masih bisa melihat sesuatu, tapi dia tidak bisa melihat semuanya. Berdasarkan kemampuan daya melihatnya, tunanetra dibagi menjadi 3. Yang pertama, tunanetra ringan. Yang kedua, tunanetra setengah berat. Yang ketiga, tunanetra berat. Selain itu, berdasarkan waktu terjadinya, tunanetra dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sebelum dan sejak lahir. Sebelum dan sejak lahir itu si bayi masih berada di dalam kandungan, dan pertama dia lahir, dia sudah menderita kebutaan. Yang kedua, setelah dilahirkan. Setelah dilahirkan berarti setelah si bayi keluar dari kandungan dan matanya sudah buta. Ketiga, pada usia sekolah atau pada masa anak-anak. Misalkan pada masa anak-anak dia mengalami gangguan pada matanya karena disebabkan oleh berbagai macam faktor. Yang keempat, pada masa remaja. Pada masa remaja misalkan
Selanjutnya pada masa usia dewasa dan seterusnya pada usia lanjut. Biasanya tunanetra sering terjadi pada usia lanjut karena usianya yang sudah bertambah tua dan terjadi juga gangguan pada matanya sehingga mengakibatkan dia buta. Berdasarkan kelainan pada matanya, tunanetra dibagi menjadi 3. Yang pertama, miopi. Miopi adalah penglihatan jarak jauh. Yang kedua adalah hipermiopi. Hipermiopi adalah penglihatan jarak dekat. Yang ketiga adalah astigmatisme, yaitu penglihatan kabur atau buram. Seorang anak yang mengalami tunanetra akan menggunakan indera-indera yang lainnya untuk membantu pada saat anak melakukan sesuatu, misalnya dengan cara meraba, mencium, dan mendengarkan. Adapun penyebab ketunanetraan sebagai berikut. Yang pertama, prenatal. Prenatal ini adalah penyebab kebutaan yang bisa didapatkan pada saat di dalam kandungan atau bisa berasal dari keturunan atau dari genetika. Yang kedua, postnatal. Postnatal ini adalah kelainan mata yang terjadi setelah bayi dilahirkan. Misalkan pada saat melakukan persalinan, mata bayi tersebut mengalami kerusakan dan lain-lainnya. Yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang tunadaksa. Tunadaksa yaitu kelainan yang dimiliki oleh seseorang pada alat geraknya. Misalnya karena terjadi kecelakaan, amputasi, polio, dan lain-lainnya. Anak yang menderita tunadaksa memiliki gangguan pada saat beraktivitas. Misalnya seorang anak mengalami cacat pada kaki, maka dia mengalami gangguan pada saat berjalan. Jadi anak tunadaksa hanya mengalami hambatan pada kegiatan gerak dan saat melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah tunawicara. Tunawicara adalah ketidakmampuan seseorang di dalam berbicara atau sering disebut dengan bisu. Bisu bisa disebabkan karena gangguan-gangguan yang terjadi pada organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan lain-lainnya. Adapun ciri-ciri orang yang menderita bisu sebagai berikut. Yang pertama, berbicara keras dan tidak jelas. Yang kedua, suka memperhatikan gerak bibir seseorang pada saat berbicara. Yang ketiga, keluarnya cairan dari telinga. Yang keempat, menggunakan alat bantu dengar. Seterusnya, bibir sumbing. Suka melakukan gerakan tubuh, cenderung pendiam, suara sangau, dan cadel. Selanjutnya ada tunarungu adalah kelainan pada individu yang mana individu tersebut mengalami gangguan pada pendengarannya, baik itu permanen atau non permanen. Tunarungu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, tunarungu sangat ringan. Yang kedua, tunarungu ringan. Yang ketiga, tunarungu sedang. Yang keempat, tunarungu berat. Dan yang kelima, tunarungu ekstrim. Misalkan kita mau menyebutkan angka-angka, dia bisa mengatakannya dengan melalui tangan. Misalkan angka 2, dia akan mengatakan seperti ini, 3 seperti ini, dan 4 seperti ini. Selanjutnya adalah tunalaras. Tunalaras adalah gangguan pada anak yang mengalami hambatan dalam mengontrol emosinya, mengontrol emosi dan mengontrol sosialnya. Yang mengalami tunalaras biasanya akan memperlihatkan sifatnya yang menyimpang. Biasanya anak yang menderita tunalaras ini akan memiliki perilaku menyimpang dari norma. Misalkan anak tersebut
berbuat nakal, bolos sekolah, dan lain-lainnya. Anak tunalaras biasanya disebabkan oleh keadaan lingkungannya, yang mana dia hidup dalam lingkungan yang baik, maka dia juga akan ikut-ikutan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, jika dia hidup di lingkungan yang kurang baik, maka dia juga akan ikut-ikutan kurang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang autis. Autis adalah gangguan perkembangan pada anak yang mengakibatkan mental anak tersebut terganggu. Selain dari mental, fisiknya juga bisa terganggu. Adapun gejala dari autis adalah sulit berkomunikasi, sulit berinteraksi sosial. Selain itu, anak autis bisa melakukan perawatan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan sejak dini. Pengenalan sejak dini. Pengenalan sejak dini, terapi perilaku, pendidikan. Selain itu, keluarga juga dapat membantu dalam mengayomi dan mendorong di bidang pendidikan. Selanjutnya, anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan atau potensi yang unggul, baik di dalam pendidikan maupun di dalam bidang apapun. Selain itu, anak berbakat mampu memberikan prestasi di bidang pembelajaran. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang dibawa oleh anak sejak lahir, atau kemampuan tersebut bisa diasah setelah lahir atau pada saat pembelajaran pada masih kecil atau pada masih jenjang kelas rendah. Adapun ciri-ciri anak berbakat yaitu memiliki daya tangkap yang cepat, memiliki kecerdasan tinggi, berpikir kritis dan logis. Selain itu, anak yang berbakat juga memiliki kreativitas yang tinggi, mudah memecahkan masalah, memiliki keingintahuan yang besar, memiliki inisiatif, memiliki ambisi dan berprestasi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Kemampuan intelijensi yang sangat tinggi. Yang kedua, kreativitas yang tinggi dalam berpikir. Yang ketiga, kemampuan memimpin yang sangat menonjol. Dan yang terakhir adalah memiliki bakat yang sangat istimewa di dalam bidang tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hiperaktif. Adapun penyebab paling umum anak hiperaktif adalah yang pertama ADHD, yaitu gangguan defisit atensi atau hiperaktif. Yang kedua, hipertiroidisme. Yang ketiga, gangguan otak atau gangguan saraf pusat. Dan yang keempat, gangguan psikologis. Adapun tanda-tanda anak yang menderita hiperaktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak tersebut suka berteriak walaupun sedang berada di dalam ruangan. Yang kedua, anak tersebut sering berjalan-jalan pada saat guru menjelaskan di dalam kelas. Yang ketiga, anak yang menderita hiperaktif sering bergerak cepat dengan sendirinya tanpa melihat orang lain, dan kadang bisa
menabrak orang lain tanpa disengaja dan tanpa dia ketahui. Yang cara berbicaranya sangat ketus sehingga dapat mengakibatkan sakit hati pada kawannya. Yang keenam, sering mengganggu orang lain. Yang ketujuh, sering bergerak pada saat duduk. Dan yang terakhir, kesulitan untuk fokus dalam pembelajaran dan sangat sulit sekali untuk diam. Adapun cara mengatasi anak yang hiperaktif sebagai berikut. Yang pertama, jauhkan dari hal-hal yang mengganggu konsentrasinya. Dan yang kedua, jadwalkan anak tersebut untuk berolahraga. Yang ketiga, buat jadwal yang berstruktur. Yang keempat, bermain musik. Yang kelima, membuat peraturan yang jelas dan konsisten. Selanjutnya, seringlah bermain di luar rumah. Selain itu, redam amarahnya dengan rasa kesal. Dan yang terakhir, hindarilah makanan olahan pada anak yang menderita hiperaktif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon berikan arahannya. Dan terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.